Hai guys Sobat Football TV. Timnas Indonesia mengawali latihan perdana di Bahrain. Tapi belum semua yang hadir karena pemain yang main di luar negeri masih dalam perjalanan. Terutama Martin Paes yang datangnya terakhir karena masih ada laga. Dan perjalanannya yang sangat melelahkan dan jauh. Bentar lagi Timnas Indonesia akan bermain dengan tuan rumah yaitu Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2024. Timnas berencana ingin meraih poin penuh dalam dua laga tersebut yaitu lawan Bahrain dan juga lawan Cina. Kalau Timnas meraih poin penuh dan Timnas akan mendapatkan 8 poin penuh dalam 4 laga. Dan jika Timnas meraih poin penuh, maka Timnas Indonesia akan meraih poin FIFA dan aku melejit peringkat Timnas Indonesia sekarang di 129. Jika menang lawan Bahrain dan Cina, maka Timnas Indonesia akan naik 120 dan akan mendekati peringkat Vietnam dan juga Thailand, karena pelatih Timnas Indonesia punya cita-cita, naik ke 100B peringkat dan bisa lebih. Football TV akan memberikan berita-berita terbaru untuk kalian, jelang Timnas Indonesia lawan Bahrain yaitu pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 23 WIB di Bahrain National Stadium Rifah, di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berita pertama, FIFA dukung Timnas Indonesia kalahkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum ke pembahasan hendaknya disubscribe, like, komen, dan share biar dapat info terbaru dari Football TV. Terima kasih, selamat menonton. Unggah video kemenangan 2-1 Timnas Indonesia atas Bahrain di matchday pertama grup D Piala Asia 2007. Apakah ini pertanda FIFA mendukung skuad Garuda agar mengalahkan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam WIB? Kala Indonesia meraih kemenangan 2-1 atas Bahrain di Gelora Bung Karno pada tahun 2007. Bisakah tim Garuda mengulanginya minggu ini? Ditulis akun FIFA World Cup. Laga tersebut merupakan kemenangan terakhir Timnas Indonesia atas Bahrain. Saat itu bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Timnas Indonesia unggul 1-0 lebih dulu via Budi Sudarsono setelah menerima assist Firman Utina pada menit 14. Berselang 13 menit, Bahrain menyamakan kedudukan lewat Said Jalal. Sampai akhirnya kemenangan 2-1 Timnas Indonesia atas Bahrain dipastikan lewat gol Bambang Pamungkas di menit 64. Lantas, bagaimana peluang Timnas Indonesia mengalahkan Bahrain di Bahrain National Stadium? Peluang Timnas Indonesia menang atas Bahrain terbuka lebar. Kehadiran pemain-pemain abroad macam Martin Paes, Jai Idzes, Mees Hilgers, Ragnar Oratmangoen dan Eliano Rogers merupakan modal skuad Garuda mencuri 3 poin di kandang lawan. Di sisi lain, kualitas Bahrain tak terlalu istimewa, mayoritas pemain mereka mentas di kompetisi lokal. Sekalinya ada pemain abroad, personal Timnas Bahrain hanya merumput di Liga Super Malaysia, karena itu, menarik menanti aksi Timnas Indonesia melawan Bahrain. Jika kemenangan berhasil disabet, peluang skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Update terkini kondisi Timnas Indonesia jelang hadapi Bahrain, masih minus Martin Paes. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, membeberkan kondisi terkini jelang menghadapi Timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Segenap tim disebutnya cukup baik. Timnas Indonesia akan bersua dengan Bahrain dalam matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung di Bahrain National Stadium, Rifah pada Kamis 10 Oktober 2024. Sejak tiba di Bahrain pada Senin 7 Oktober 2024 siang waktu setempat, pasukan Shin Tae-yong langsung menggelar latihan. Hari ini, Selasa, 8 Oktober 2024, Sumarji mengatakan Timnas Indonesia sudah memasuki sesi latihan kedua. Pria berkacamata itu mengungkapkan, kondisi para pemain sangat baik menjelang pertandingan melawan Bahrain. Semua personel sudah bergabung dengan latihan, terkecuali Martin Paes yang sedang dalam perjalanan. Alhamdulillah kalau keseluruhan tim kondisinya sangat baik, kata Sumarji, dikutip dari keterangan resmi PSSI, Selasa, 8 Oktober 2024, ini juga boleh dikatakan latihan kedua, tetapi ini paling lengkap, karena sudah 26 pemain yang hadir, kalau kemarin baru 15 yang hadir, imbuh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, itu, kami lihat semua kondisinya riang, kondisinya semua gembira. Alhamdulillah juga tidak ada yang cedera, semua bisa ditangani tim dokter, lanjut Sumarji. Dan tim terapi PSSI dengan sangat baik dan support dari Ketua Umum, Erick Thohir, kepada kami semua yang berada di sini, di tim, itu sangat luar biasa. Jika tanya lagi, Sumarji berharap, Timnas Indonesia bisa tampil maksimal ketika berhadapan dengan Bahrain nanti. Mantan Kapolresta Sidoarjo itu ingin skuad Garuda membawa pulang poin dari Bahrain National Stadium. Harapannya tanggal 10 lawan Bahrain bisa tampil all out, bisa bawa poin untuk bangsa dan negara kita, ditandasnya. Timnas Indonesia versus Bahrain, suasana pasukan Shin Tae-yong penuh ceria, siap rebut 3 poin.
Kondisi skuad timnas Indonesia jelang melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dipastikan sangat baik karena tim asuhan Shin Tae-yong tersebut tengah ceria. Tentunya dengan suasana yang baik itu, diharapkan timnas Indonesia bisa merebut kemenangan atas Bahrain di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB mendatang. Skuad Garuda diketahui sudah melakukan latihan perdana di Hamad Town Youth Sports Ground, Bahrain, pada Minggu, 6 Oktober 2024. Timnas Indonesia memang baru menggelar persiapan karena pemain baru kumpul sepenuhnya di Bahrain baru-baru ini. Dalam postingan Instagram Timnas Indonesia, para pemain tampak ceria melakukan persiapan. Hal itu menandakan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut sangat antusias untuk segera melawan tim tuan rumah di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper Timnas Indonesia, Hernando Ari mengatakan timnya sangat siap untuk melawan Bahrain dalam laga nanti. Pasalnya, timnya ingin meriah poin dalam laga itu untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, anak-anak ceria. Pastinya kami siap bertanding, kata Hernando Ari dilansir dari laman Instagram, Senin, 7 Oktober 2024. Sementara itu, pemain timnas Indonesia lainnya Egy Maulana Fikri mengatakan persiapan timnya sejauh ini berjalan lancar. Hal itu juga karena faktor kondisi tim Merah Putih cukup baik dan bisa menyerap program latihan dari sang pelatih. Sebatas informasi, timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 2 poin. Poin itu setelah mereka bermain imbang 1-1 dengan Arab Saudi dan seri 0-0 melawan Australia. Target timnas Indonesia dalam fase grup C adalah peringkat ketiga dan keempat. Posisi akan membawa mereka melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia ketiban untung jelang melawan Bahrain pada lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, Timnas Indonesia memiliki modal. Timnas Indonesia berhasil memetik kemenangan telak 3-0 atas Vietnam dalam laga lanjutan putaran kedua. 3 gol Garuda di markas Vietnam disumbangkan oleh Jai Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadan Sananta. Kemudian, Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga dengan memulai laga di markas Arab Saudi. Hasilnya, Timnas Indonesia mampu mengimbangi Arab Saudi dengan skor 1-1. Gol tunggal Timnas Indonesia kala itu dicetak oleh Sandy Walsh. Dengan selalu mencetak gol di laga tandang ini tentu bisa menjadi modal apik Timnas Indonesia untuk mengalahkan Bahrain. Menarik dinantikan mampukah Timnas Indonesia meraih kemenangan di markas Bahrain nanti. Berdasarkan perhitungan dari football-ranking.com, kemenangan atas Bahrain akan membuat Timnas Indonesia ketambahan 16,89 poin. Tambahan poin tersebut akan membuat Timnas Indonesia memiliki total 1.141,06 poin. Jumlah poin tersebut tentu berpotensi membuat Timnas Indonesia naik 7 peringkat di ranking FIFA. Tim asuhan Shin Tae-yong itu bakal menyalip Central African Republic, Niger, India, Sierra Leone, Zimbabwe, Cyprus, dan Estonia. Meski begitu, hal itu juga bergantung pada hasil dari tim-tim di atas pada FIFA Matchday periode Oktober 2024 esok. Sementara itu, jika hanya mampu meraih hasil imbang kontra Bahrain, Timnas Indonesia juga tetap bakal berpotensi panen poin. Jika hanya mampu imbang lawan Bahrain, Timnas Indonesia akan ketambahan 4,39 poin. Tambahan poin tersebut akan membuat Martin Paes dan kawan-kawan memiliki total 1.128,56 poin dan tak beranjak dari posisi ranking 129, sebab tim dengan ranking 128 yakni Central African Republic memiliki 1.130,70 poin. Timnas Indonesia ketiban untung jelang melawan Bahrain pada lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebab Timnas Indonesia memiliki modal. Timnas Indonesia berhasil memetik kemenangan telak 3-0 atas Vietnam dalam laga lanjutan putaran kedua. 3 gol Garuda di markas Vietnam disumbangkan oleh Jai Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadan Sananta. Kemudian, Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga dengan memulai laga di markas Arab Saudi. Hasilnya, Timnas Indonesia mampu mengimbangi Arab Saudi dengan skor 1-1. Gol tunggal Timnas Indonesia kala itu dicetak oleh Sandy Walsh. Dengan selalu mencetak gol di laga tandang ini tentu bisa menjadi modal apik Timnas Indonesia untuk mengalahkan Bahrain. Menarik dinantikan mampukah Timnas Indonesia meraih kemenangan di markas Bahrain nanti. Berdasarkan perhitungan dari football-ranking.com, kemenangan atas Bahrain akan membuat Timnas Indonesia ketambahan 16,89 poin. Tambahan poin tersebut akan membuat Timnas Indonesia memiliki total 1.141,06 poin. Jumlah poin tersebut tentu berpotensi membuat Timnas Indonesia naik 7 peringkat di ranking FIFA. Tim asuhan Shin Tae-yong itu bakal menyalip Central African Republic, Niger, India, Sierra Leone, Zimbabwe, Cyprus, dan Estonia. Meski begitu, hal itu juga bergantung pada hasil dari tim-tim di atas pada FIFA Matchday periode Oktober 2024 esok. Sementara itu, jika hanya mampu meraih hasil imbang kontra Bahrain, Timnas Indonesia juga tetap bakal berpotensi panen poin. Jika hanya mampu imbang lawan Bahrain, Timnas Indonesia akan ketambahan 4,39 poin.
Tambahan poin tersebut akan membuat Martin Paes dan kawan-kawan memiliki total 1128,56 poin dan tak beranjak dari posisi ranking 129, sebab tim dengan ranking 128 yakni Central African Republic memiliki 1130,70 poin. Malam ini, Shin Tae-yong langsung berlatihan timnas Indonesia jelang hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong akan langsung berlatihan timnas Indonesia pada malam ini jelang hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini diungkap manajer timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji mengatakan timnas Indonesia akan melakukan latihan perdana di Bahrain, Minggu, 6 Oktober 2024, malam waktu setempat. Sebab, timnya diberikan waktu sesaat untuk beristirahat setelah perjalanan Indonesia ke Bahrain ya. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia bertolak ke Bahrain, Minggu, 6 Oktober 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat kepergian mereka ke sana untuk melawan Bahrain dalam matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel timnas Indonesia versus Bahrain akan digelar di National Stadium pada Selasa 10 Oktober 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemenangan tentu saja jadi target timnas Indonesia demi mendongkrak posisi di klasemen. Sumarji mengatakan timnas Indonesia memang belum melakukan persiapan sejauh ini. Pasalnya, Egy Maulana Fikri CS baru akan lengkap saat berada di Bahrain karena gelombang keberangkatan pemain berbeda-beda. Keberangkatan pemain timnas Indonesia menuju Bahrain ada dua pola. Polanya, pemain yang berkarier di Liga 1 berkumpul di Jakarta, lalu menuju Bahrain. Sementara itu, pemain yang sedang berkiprah di luar negeri, mereka akan langsung menyusul tim di Bahrain. Jadwal sudah ada. Besok kita akan sampai di Bahrain, malam kita akan latihan, kata Sumarji di Jakarta, Sabtu 5 Oktober 2024. Dua pemain timnas Bahrain yang pernah bantai timnas Indonesia 10-0 akan hadapi skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong. Mereka adalah kiper Said Muhammad Jafar dan bek Walid Al-Hayam. Duel yang berlangsung 29 Februari 2012 meninggalkan memori pahit buat Indonesia. Betapa tidak, itu merupakan salah satu kekalahan telak yang pernah diterima tim Merah Putih sepanjang sejarah. Laga di Stadion Nasional Bahrain, Manama, tersebut tampaknya masih hidup dalam kenangan Said dan Walid. Keduanya kala itu turun sebagai starter di skuad asuhan Peter Taylor. Said yang berposisi sebagai penjaga gawang tak banyak berkeringat. Sementara, Walid bermain penuh di laga itu karena Bahrain hanya sekali mengganti pemain. Kini, kedua pemain veteran tersebut masih dipercaya pelatih Dragan Talajik. Said dan Walid akan menghadapi Indonesia yang 12 tahun lalu mereka bantai 10-0. Namun, di laga terakhir kontra timnas Jepang pada September 2024, kedua pemain itu hanya duduk manis di bangku cadangan. Hal tersebut wajar mengingat usia keduanya yang sudah berada di ujung karir. Akan tetapi, pengalaman dan dongeng indah kemenangan telak 10-0 itu bisa jadi pelecut semangat tambahan buat skuad Bahrain. Mereka mungkin akan memasuki laga dengan lebih percaya diri. Laga timnas Indonesia melawan Bahrain itu akan dihelat di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, tuan rumah jelas lebih diunggulkan. Saat ini, Bahrain menghuni posisi 3 klasemen grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan nilai 3 dari 2 laga. Sedangkan, Indonesia bertengger di tangga keempat dengan 2 poin. Patut dinanti apakah Talajik akan menurunkan Said dan Walid atau tidak. Kehadiran keduanya bisa jadi akan membuat rekan-rekan setim yang lebih junior termotivasi untuk menang. Sesi latihan itu digelar sebagai persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan bahwa sesi latihan ini digelar untuk menjaga kebugaran para pemain. Apalagi para pemain timnas Indonesia baru saja tiba di Bahrain pada Minggu, 6 Oktober 2024, siang waktu sana. Selain itu, pada sesi latihan pukul 18 waktu Bahrain, belum semua pemain timnas Indonesia bergabung. Sejauh ini, baru 15 pemain yang berlatih bersama. Mereka adalah Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, Dimas Derajat, Hoki Caraka, Malik Rizaldi, Marcelino Ferdinand, Hom Haye, Sandy Walsh, dan Ivar Jenner. Shin Tae-yong senang para pemainnya saat ini dalam kondisi bagus. Para pemain belum pada kumpul dan kami menggelar latihan yang ada di sini. Kondisi para pemain dalam keadaan baik, kata Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa para pemain abroad sedang dalam perjalanan menuju Bahrain. Itu berarti tersisa 12 pemain lainnya yang masih akan menyusul timnas Indonesia ke Bahrain. Shin Tae-yong juga memastikan bahwa Martin Paes menjadi pemain terakhir yang bergabung di Bahrain, sebab kiper FC Dallas itu baru akan berangkat dari Amerika Serikat selepas pertandingan melawan Portland Timbers dalam lanjutan MLS 2024.
2025 di Providence Park Stadium, Senin, 7 Oktober 2024. Para pemain lain sedang dalam perjalanan. Jadi besok Senin semuanya sudah pada berkumpul di sini. Mungkin Martin Paes terlambat datang karena perjalanannya jauh untuk sampai sini. Kata Shin Tae-yong, pelatih berusia 53 tahun itu mengatakan bahwa ia mempunyai waktu 3 hari untuk menyiapkan taktik dan strategi menghadapi Bahrain. Shin Tae-yong dapat kabar bahagia. Dua bomber mematikan timnas Cina cedera jelang lawan timnas Indonesia. Diketahui, timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Ada 2 pertandingan yang akan dilakoni, yakni melawan timnas Bahrain dan juga Cina. Duel melawan timnas Bahrain akan digelar lebih dahulu, yakni pada 10 Oktober 2024. Selang 5 hari kemudian, atau tepatnya pada 15 Oktober 2024, timnas Indonesia akan berlaga di Cina melawan di Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao, Shandong. Kabar baik pun didapat Shin Tae-yong jelang duel timnas Indonesia versus Cina. Pasalnya, 2 striker andalan timnas Cina, yakni Wu Lei dan Alan dikabarkan mengalami cedera. Dilansir dari JF Daily, Sabtu, 5 Oktober 2024. Wu Lei mengalami cedera serius pada bagian tulang rusuk pada 30 September 2024. Hal itu terjadi kala dirinya memperkuat klubnya, Shanghai Port. Selain cedera pada bagian tulang rusuk yang dikabarkan hingga membuatnya sulit bernapas, Wu Lei juga harus menghadapi masalah. Meski tak dalam kondisi prima karena cedera, pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, tetap memanggil Wu Lei dan Alan ke tim untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Tetapi, keduanya tentu saja tetap diragukan tampil. Saat ini, Wu Lei dan Alan, yang mengalami cedera yang relatif serius, mungkin tidak dapat melakukan perjalanan ke Australia bersama tim. Mereka akan menjalani perawatan rehabilitasi, ditulis JF Daily, dikutip Sabtu, 5 Oktober 2024. Tentunya, ini jadi kabar baik untuk pasukan Shin Tae-yong karena bakal menghadapi Cina yang kurang optimal. Wu Lei dan Alan sendiri diketahui jadi pemain andalan Cina. Isi obrolan Ketum PSSI dengan pemain timnas Indonesia sebelum berangkat ke Bahrain. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Isi obrolan Ketum PSSI dengan pemain timnas Indonesia sebelum berangkat ke Bahrain. Ketua Umum, Ketum, PSSI Erick Thohir menemui para pemain timnas Indonesia sebelum rombongan berangkat ke Bahrain untuk melakoni lanjutan pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Football TV, Ketua Umum, Ketum, PSSI Erick Thohir menyambangi para pemain timnas Indonesia di hotel sebelum rombongan bertolak ke Bahrain malam ini, Sabtu, 5 Oktober 2024. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Garuda akan melawat ke markas Bahrain, Oktober 10, dan Cina, 15 Oktober 2024. Dua laga tersebut menjadi asa timnas Indonesia untuk meraih 3 poin perdana di ronde 3. Secara hitung-hitungan, pasukan Garuda butuh 15 poin lagi untuk lolos ke putaran final di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Adapun dalam rombongan dari Jakarta, ialah para pemain asal klub Liga 1, sementara para pemain abroad langsung bertolak dari lokasi masing-masing, sehingga skuad utuh timnas Indonesia tidak berkumpul dahulu di Jakarta. Hal tersebut guna menyiasati jadwal pertandingan yang padat antara jeda kompetisi dan libur FIFA Matchday. Di momen menjelang keberangkatan kali ini, Erick Thohir memanfaatkan waktu untuk mengobrol dengan para pemain. Tanpa mereka duduk di meja makan sambil menikmati hidangan yang disediakan hotel. Lantas orang nomor 1 PSSI itu membicarakan beragam hal yang telah terjadi di sepak bola Indonesia akhir-akhir ini. Isi obrolan dari Ketum PSSI dan para pemain tampak beragam, yakni seputar kualitas kompetisi Liga 1, wasit, hingga rencana pasca pensiun.